Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rio Alfarisi selaku Ketua LKTIN dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor peserta A002 yang beranggotakan Saudari Yolanda Silvia Irani dan Saudari Silvana Nurul Aulia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan GeoGebra as a Future Student. Halo everyone, halo semuanya. Saya Yolanda Silvia Irani akan membahas mengenai GeoGebra as a Future Student, di mana GeoGebra ini akan menjadi teman belajar masa depan. Perlu teman-teman ketahui, perkembangan zaman saat ini sangat sulit untuk dikontrol. Hal ini tidak lepas dari campur tangan anak-anak hingga dewasa yang kecanduan dengan teknologi canggih saat ini, yaitu handphone. Di mana perlu teman-teman ketahui, handphone itu banyak berbagai aplikasi yang menarik yang dapat mengalihkan pelajar dalam proses pembelajaran matematika yang dianggap sulit dan membosankan. Ditambah dengan tenaga pendidik yang belum bisa memanfaatkan teknologi canggih saat ini. Dari perkembangan zaman yang sangat sulit untuk dikontrol, itu membawa pengaruh negatif terhadap pelajar saat ini. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi GeoGebra akan memberikan inovasi baru dalam pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Adapun tutorial yang akan saya ajarkan yaitu penggunaan fungsi kuadrat dalam GeoGebra. Langkah pertama, buka terlebih dahulu lembar kerja GeoGebra. Pada lembar kerja GeoGebra terdapat menu bar, input bar, toolbar, dan algebra, lalu grafik. Menu bar terdiri dari File, Edit, View, Options, Tool, Window, Help. Kemudian toolbar sebagai alat untuk membuat grafik dan input bar untuk memasukkan fungsi yang ingin kita masukkan. Kemudian pada contoh kali ini saya akan menjelaskan fungsi kuadrat. Langkah pertama, pilih toolbar slider. Adapun pada fungsi kuadrat, bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka slider yang kita buat ada 3, yaitu slider A, slider B, slider C. Langkah pertama, kita buat dulu slider A. Kita masukkan nilai minimumnya negatif 5, maksimalnya 5. Incrementnya kita bisa masukkan 0,1 atau bebas sesuai keinginan Anda. Kemudian kita buat slider B, minimumnya sama negatif 5, maksimumnya sama 5, dan incrementnya sama 0,1. Kemudian yang ketiga, buat slider C, minimumnya sama negatif 5, maksimumnya 5, dan incrementnya 0,1. Oke, maka akan terbentuk 3 jenis slider, yaitu slider A, slider B, dan slider C. Oke, langkah selanjutnya, ketik pada input bar bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu A bintang X kuadrat ditambah B bintang X ditambah C. Maka akan terbentuk grafik fungsi kuadrat. Kita juga bisa menggeser slider A, B, C. Ketika slider kita geser, maka grafik fungsi pun ikut bergeser sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini contohnya. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa menentukan akar-akar persamaan. Caranya, ketik pada input bar root, pilih polinomial, kemudian kita masukkan F. F itu sebagai fungsi. Oke, ketik F, lalu enter. Maka akan muncul titik A dan titik B. Ini sebagai akar-akar persamaannya.
Selain akar-akar persamaan, kita juga bisa menentukan diskriminan, yaitu rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita ketik pada input bar, D sama dengan buka kurung B kuadrat dikurang buka kurung 4 bintang A bintang C. Kemudian enter. Maka akan muncul nilai diskriminannya. Diskriminan juga bisa berubah ketika kita menggeser slider-slidernya. Jadi secara otomatis akar-akar persamaan, diskriminan, grafik fungsi itu akan berubah ketika kita geser slider A, B, C. Oke. Selanjutnya kita bisa menentukan titik balik. Caranya dengan ketik pada input bar ekstremum polinomial, kita masukkan F karena fungsinya adalah fx. Kita masukkan F lalu enter. Maka akan muncul titik C, yaitu sebagai titik balik. Oke. Selain itu, kita juga bisa menentukan turunan dari fungsi kuadrat. Caranya ketik pada input bar, rumusnya derivatif. Oke, derivatif, pilih function. Nah, udah kita pilih function, kemudian kita masukkan F. Maka akan muncul turunan pertama dari fungsi fx fungsi kuadrat. Kita juga bisa menentukan turunan kedua, caranya yaitu derivatif, pilih function, number. Functionnya f, kemudian numbernya 2. Maka akan muncul fungsi turunan fungsi kedua atau turunan kedua dari fx, yaitu maka akan muncul turunan kedua. Kita juga bisa membuat animasi bergerak dari grafik fungsi. Caranya klik kanan pada slider, kemudian pilih animation on. Oke, ketiga slider kita klik kanan, kita pilih animation on. Maka grafik fungsi akan bergerak secara otomatis. Ya, pergerakannya kita bisa lihat pergerakannya. Kemudian setelah itu kita bisa membuat kesimpulan. Oke, membuat kesimpulan. Caranya pilih toolbar text, kemudian klik pada sembarang lembar kerja GeoGebra. Oke, yang pertama kita tulis terlebih dahulu fungsinya fx sama dengan pilih objek, pilih f. Kita harus menyesuaikan dengan algebranya. Oke. Terus kita bisa masukkan turunan pertamanya fx, turunan pertama fx sama dengan kita sesuaikan dengan algebranya. Setelah itu kita bisa menentukan diskriminannya. Diskriminan sama dengan pilih D. Setelah diskriminan kita dapat menentukan akar-akar persamaannya. Pertama x1 sama dengan pilih objek, pilih A. Oke. Selanjutnya kita bisa menentukan x2 sama dengan pilih objek, pilih B. Titik balik sama dengan pilih objek, pilih C. C kapital ya, sesuaikan dengan algebranya. Lalu oke. Kalian juga bisa membuat warna serta background pada kesimpulan. Caranya klik kanan pada teks, pilih object properties, kemudian pilih color, pilih warna yang Anda inginkan atau bebas, kemudian pilih background color. Setelah itu maka kesimpulannya bisa berwarna. Kalian juga bisa memberikan warna pada lembar kerja GeoGebra. Caranya klik kanan, kemudian pilih grafik, lalu pilih background color. Warnanya bebas sesuai
kesukaan Anda. Oke. Nah, inilah hasilnya. Jadi, pembelajaran matematika itu sangat menyenangkan dengan menggunakan GeoGebra. Dengan tampilan-tampilan yang menarik membuat siswa menjadi menyukai matematika. Jadi, guru bisa memberikan ilustrasi kepada siswa, yaitu tampilan GeoGebra atau ilustrasi fungsi kuadrat atau fungsi lainnya yang akan diajarkan melalui GeoGebra. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi GeoGebra sangat membawa dampak yang positif bagi peserta didik, terutama dalam pembelajaran matematika. Karena pada saat ini, banyak peserta didik yang merasa kesulitan dalam pembelajaran matematika. Dengan adanya GeoGebra ini, peserta didik dapat lebih tertarik dalam belajar matematika karena tampilannya yang lebih menarik dan terdapat animasi pergerakan grafik. Jadi, siswa bisa mengetahui pergeseran kurva dan nilai-nilai dari akar-akar persamaan fungsi-fungsi pada GeoGebra. Zaman yang semakin berkembang diiringi dengan kecanggihan teknologi seharusnya tidak memberikan dampak negatif bagi pelajar saat ini. Kita sebagai generasi muda seharusnya dapat memanfaatkan teknologi yang canggih dengan memberikan inovasi baru dalam pembelajaran matematika. Jika bukan kita, siapa lagi? Semangat berkarya dan terima kasih.